Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada hari ini kita memasuki tanggal 1 bulan Muharram 1443. Kita berarti meninggalkan tahun yang lalu, yaitu tahun 1442 Hijriyah. Berarti umur kita bertambah. Kalau yang umurnya dulunya itu 20 menjadi 21. Yang teman-teman yang umurnya 12 menjadi 13. Yang 13 menjadi 14. Yang 18 sudah 19. Sudah waktunya mau kawin. Kayak Fikri, ini kan sudah lulus aliyah. Nah, apa ngejar Sad Fuad. Nah, tergantung itu bagaimana dia itu. Jadi begitu umur bertambah, berarti kematian makin dekat. Dan soal mati dan hidup itu urusan Allah. Ada orang sudah tua tetap aja nggak cepat mati. Yang muda-muda mati. Nah, ada umur 80 masih sehat, nggak ada masalah. Ada yang umur berapa? 13, 14, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Iya Pak ya? Ada orang sudah umur 70 hidup, ada yang umur 12 mati. Tapi yang jelas makin tambah umurnya makin mendekati kematian. Soal ajal Allah yang menentukan. Masih muda atau sudah tua meninggalkannya. Nah, maka kalau begitu kita momen tahun baru ini kita coba perhatikan apa yang kita lakukan selama 1442, 1441, 1440, 3 tahun yang sekarang ini. Coba sampean perhatikan apa yang sampean lakukan. Coba perhatikan sholatnya bagaimana. Apa rajin berjamaah atau tidak. Atau rajin sholatnya terlambat, bahkan subuhnya kadang-kadang kelewat. Terutama kalau liburan di rumah. Coba pikir-pikir sampean. Selama ini apa sampean ini tahajudnya rajin atau tidak? Coba sampean perhatikan. Coba sampean lihat duhanya rajin atau tidak. Coba perhatikan. Dilihat lagi puasa Ramadannya dulu bagaimana, aktif atau tidak. Puasa 6 bulan Syawal rajin atau tidak. Coba puasa Senin Kamisnya rajin atau tidak. Puasa Daudnya rajin atau tidak. Coba kita perhatikan. Nah, yang ketepatan dia itu punya uang yang sampai 1 nisab, apa mengeluarkan zakat? Apa dia suka mengeluarkan sedekah? Apa sudah mewakafkan harta yang dia miliki? Coba kita perhatikan. Yang ketepatan dia itu sudah punya harta, apa dia sudah haji? Apa sudah umrah? Haji sunatnya berapa kali? Coba kita perhatikan. Atau sebaliknya, berapa kali sehari itu ngerasani orang? Berapa kali sehari nyaci-nyaci orang? Berapa kali sehari bertengkar dengan orang? Coba perhatikan selama 3 tahun terakhir ini. Nah, kalau ternyata amal perbuatan sampean itu lebih baik, ternyata amal sampean itu baik, sholatnya berjamaah rajin, qobliyah ba'diyahnya rajin, kemudian qiyamul lailnya, tahajudnya itu rajin, sholat duhanya rajin, alhamdulillah. Nah, maka kan itu teruskan, justru lebih ditingkatkan. Kalau tahajudnya dulu hanya 2 ditambah menjadi 4, kalau yang 4 ditambah 6, yang 6 tambah 8.
Kalau sholat mutlaknya, sholat sunat mutlaknya malam hari 4 jadi 8, yang 8 menjadi 16, 16 menjadi 32. Wah, itu betul sholat sunat mutlaknya. Coba kita perhatikan. Berarti apa? Tambah baik di tahun baru ini. Yang dulu puasanya itu hanya wajib saja, coba ditambah apa? 6 bulan Syawal. Nah, sekarang sudah jauh, berarti kita berpuasa 1 Muharram ini. Puasa enggak 1 Muharram anak-anak ini? Enggak ada yang puasa. Oh iya, lupa, saya enggak perintahkan. Nah, puasa, kemudian nanti Tasu'a tanggal 9 Muharram kita berpuasa, nanti diingatkan ketua pondoknya dan sekretaris pondok, Adi semuanya ya. Nanti komunikasi dengan siapa? Dengan tukang masak. Malam tanggal 9, malam tanggal 10 melaksanakan apa? Sahur. Karena tanggal 9-nya tanggal 10-nya kita puasa Tasu'a dan Asyura. Coba kita perhatikan. Jadi kalau dulu itu bisa melaksanakan yang wajib, kita sekarang tambah yang sunat. Kalau kemarin melakukan sunat sedikit, tambah. Berarti kita apa? Kita dengan tahun baru itu menambahi kebaikan. Kalau dulu hatinya itu lebih senang, kalau main bola lebih senang dia itu, kalau hatinya itu main apa lagi? Main bulu tangkis. Coba sekarang ditambah kesenangannya. Senang untuk beribadah kepada Allah. Senang melaksanakan sholat. Senang melaksanakan membantu fakir miskin. Main sepak bola enggak apa-apa kalau tujuannya untuk olahraga. Main bulu tangkis persilahkan, tidak apa-apa kalau tujuannya olahraga. Tapi kalau melakukan itu tujuannya untuk melalaikan kewajiban, itu bukan tidak apa-apa, justru berapa-apa itu. Maka karena itu coba kita perhatikan. Makanya itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, apa? Allah itu menyuruh kepada kita ini supaya kita ini memperhatikan amal perbuatan kita. Bahkan secara khusus dalam Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita dipanggil orang-orang yang beriman. Kita dipanggil berarti orang yang punya keyakinan yang mantap kepada Allah. Juga punya keyakinan yang mantap dengan rukun iman yang 6. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kita punya keyakinan yang mantap. Nah, kita dipanggil. Kemudian setelah itu kita mengamalkan apa yang kita yakini dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Maka di sini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Siapa apa? Suruh bertakwa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Lalu setelah itu apa katanya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Coba perhatikan apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan menghadapi hari esok. Kalau katanya ulama tafsir, coba kamu perhatikan apa yang kamu lakukan selama ini, selama hidup kamu ini, untuk mempersiapkan diri nanti menghadap pada Allah pada hari akhirat. Bagaimana kita menghadapi kematian, bagaimana kita menghadapi padang mahsyar, bagaimana kita menghadapi tentang surga dan neraka. Kita perhatikan, hasibu qabla an tuhasabu. Coba kita muhasabatun nafs. Coba sedikit mikir-mikir. Saya ini lebih senang main apa lebih senang belajar? Apa saya lebih senang kalau malam ini sholat apa tidur? Apa lebih senang saya baca Al-Quran daripada ngobrol? Coba sampean perhatikan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Apa lebih senang sampean itu menghormati orang lain, tapi apakah lebih senang untuk memuja orang lain? Apa lebih senang sampean ini mencintai Allah
daripada mencintai hiburan. Coba sampean perhatikan pada diri sampean itu. Wal tantur nafsu ma qaddamat. Untuk apa lihat? Untuk hari esok kamu. Untuk masa depan kamu nanti di kehidupan akhirat. Nah, kalau di dunia kelihatannya bersenang-senang sampean. Udah macam-macam, apalagi sampean ngikutin hawa nafsunya. Wah, ingin ngobrol sampai malam. Setelah itu subuhnya sudah ngantuk. Gitu ya. Setiap hari, setiap sholat tidur begitu tuh. Kemudian ngaji juga begitu sampai angangah. Sampai jailan. Beda tak beda? Pun ngaji tedung. Kapan bangunnya? Ya coba. Wal tanzu nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang dilakukan? Coba perhatikan. Apa yang telah dilakukan? Perhatikan itu. Untuk apa? Untuk hari esok kita. Coba muhasabatun nafs. Perhatikan apa yang kita lakukan. Nah, maka karena itu paling tidak kita perhatikan 5 hal. Dalam hadis riwayatkan Imam Hakim yang terdengar dari sahabat Ibn Abbas, Rasulullah menyatakan, Irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim khamsan qabla khamsin, Allah. Coba kamu itu ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Jadi coba kita memanfaatkan yang 5 ini sebelum datang 5 yang berlawanan. Yang pertama Rasulullah apa katanya? Syababaka qabla sukmika. Coba kamu memanfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, kayak sampainya kan muda-muda ini. Masa ada rasa tua tak? Ya. Siapa rasa tua? Ada siapa? Rian, rasa tua tak? Masih muda semuanya ini. Karena masa muda ini, masa muda namanya itu, ada yang menyatakan maulid umur 16 sampai umur 30. Itu yang disebut namanya syabab. Nah, ada yang menyatakan syabab itu sejak umur 10 tahun, syabab sampai umur 35. Udahlah dibuat yang gampang. Jadi mulai umur 10 sampai umur 35 dibikin begitulah dulu biar gampang, walaupun soal itu menentukan beda pendapat lah. Tapi masa-masa umur 10 sampai umur 35 ini kan masa-masa segernya yang umum, kecuali yang mempunyai penyakit yang tidak biasanya. Coba kayak ini, kalau badannya normal sampean bangun sampai tengah malam kan seger kan? Iya Pak ya? Coba kalau sudah tua haram kayak saya pas malam melean, kulakun ngantuk tak kuat. Iya. Coba kalau kayak sampean ini kena hujan, seger. Iya Pak ya, padahal libur kan hujan ya Pak ya. Kecuali yang memang punya penyakit bawaan. Tapi yang umumnya hujan itu kan gak ada masalah gitu kan. Orang yang kayak saya tuanya, walaupun yang sehat kena hujan, boleh pada greges itu kan. Nah, apalagi yang mempunyai penyakit bawahan, punya paru-paru, punya kencing manis, apa lagi. Nah, maka masa muda ini secara fisik apa? Kuat. Nah, sampean soro naman jagung kuat, soro naman kacang kuat, apalagi soro ngelak kacang, jengkuatan boleh, iya Pak ya. Suruh nyembeli sapi korban, kuat apa tak kuat? Kuat, apalagi soro nono daging, jengkuatan boleh gitu ya. Yang masa kuat, masa muda. Yang perempuan juga begitu. Sampean baca Quran mulai jam 6 sampai jam 9 masih enak. Bahkan sampai duhur pun kuat. Iya Pak ya. Mun saya tua kayak saya, boleh mari enak, leng-leng. Ya. Maka masa muda ini harus dimanfaatkan sebelum menjadi masa tua. Kemudian pikiran. Kalau sampean ini ngafalin, itu cepat ingat. Kalau orang kayak saya, boleh repot lah. Mari hafal kalau pain, mari hafal kalau pain. Kalau ngapalin Quran, ya ada engak saya bude hilang. Saya bude engak saya tengah hilang. Ini begitu kalau sudah tua. Kalau muda kayak sampean ini, kan mudah ngafalkan. Secara hafalan apa? Wah, ingatannya masih kuat. Maka manfaatkan masa muda ini. Bagaimana sampean ini karena hafalannya kuat, ya bagaimana banyak menghafal. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Menghafal kata-kata mutiara, menghafal syair-syair. Wah, itu kenapa hafalannya kuat? Dan juga sebenarnya kan masih cerdas. Kalau diajar cepat paham. Kecuali yang tell me, telat mikir ya.
Tapi kalau umumnya kalau masa muda apa? Cepat paham. Nah, kalau orang tua itu kadang-kadang ibadahin bingung. Nah, bingung. Karena sudah tua. Nah, kalau masih muda itu bagaimana? Kecerdasannya lebih tinggi. Maka karena itu manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nanti kalau sudah tua mikir-mikir, lambat ki mudan kok saking ngaji alim. Ya sudah tua ki mikir muda. Nah, nanti luar masa mudanya kalau saya berjuang ya saya sudah banyak prestasi yang saya capai. Oh ternyata pun tidur, tak tidur makan itu lagi itu tidur itu. Tanyakan, itu masih muda itu tidur kayak itu, muda tua boleh. Ya. Nah, coba kakek-kakek ya atau nenek-nenek. Maka apa katanya? Syababaka qabla sukmika. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wasihataka qabla sukmika. Maka manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Nah, karena sehat iya, sehat semua kan. Wah, mari manfaatkan kesehatan ini untuk bersolat berjamaah. Untuk apa? Untuk berzikir. Untuk apa? Untuk mengaji Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran. Untuk belajar kitab. Mau lain kitab fikih, tauhid, tasawuf, bahasa Arab, atau pelajaran umum, bahasa Inggris, matematika, biologi, psikologi, astronomi, dan semuanya kita manfaatkan masa sehat sampean ini. Nah, kemudian dipakai untuk bersih kamar, bersih masjid, bersih halaman. Kemudian dipakai untuk apa? Untuk mencari nafkah yang sudah keluarga, dia mencari uang untuk kepentingan diri dan keluarganya, untuk kepentingan anaknya yang mondok. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau sudah sakit, TB, ya Pak ya, neng kamar, keteban gitu. Nah, tak ada second ngereken. Orang disebut kerja tak mungkin teman kami. Ini sakit, sabak paling neng kamar sana aja. Tidak akhir seruan ke TB. Nah paling congok ibadik nasi serokakan, sengkes ngakan. Iya Pak ya. Nah maka lah itu mikir kalau saya sehat nanti berjamaah ya, kalau sehat nanti saya rajin belajar, kalau sehat nanti akan menjaga kebersihan. Setelah sakit baru mikir macam-macam. Maka waktu sehat harus dimanfaatkan sebelum jatuh sakit. Nah, juga menghindari makanan atau perilaku yang menimbulkan sakit. Makanan yang pedas-pedas harus dihindari. Sampai kalau cabai itu pakai level 4. Ya, cabai kayak makan cabai tok ya. Apalagi cabai tak usah meleh. Oh, tak usah makan kafe itu dah kira penyakit ya. Wah, bawang cabai gratis dengan kadar banyak. Jadi penyakit. Nah, berarti tidak bisa menjaga kesehatan. Nah, atau pamannya tidur sampai larut malam sehingga begadang. Setelah begadang apa? Mudah masuk angin. Nah, maka kata Rasulullah wasihataka qabla sukmika. Yang ketiga apa katanya? Wa ghinaka qabla fakrika. Dan waktu kayamu sebelum jatuh miskin. Nah, kalau yang ketepatan punya uang tidak harus banyak, manfaatkan dengan baik, pelihara dengan baik. Kalau sampean baru dikirim, coba saja contoh. Kalau pun dikirim sudah, mari beli kerupuk, beli es, beli cilok, beli bakso, beli bubur. Beli bubur, beli sate kalau ada sate. Wah, kalau begitu setelah punya uang dipakai jalan-jalan, dipakai touring, sampai uangnya habis. Setelah habis baru bingung cari utangan. Nah, begitupun ketika dia kaya, kikir, nggak mau beri apa-apa pada orang, pelit. Ada nggak yang pelit itu? Waktu kaya, bodoh, dia tuh pelit. Baru setelah miskin mikir, kalau saya dulu dermawan ya. Begitupun ketika punya uang, bayar utang berat. Setelah nggak punya utang mikir, doa ya Allah semoga kami itu diberikan kemudahan untuk bayar hutang. Gila diberi uang nggak dibayarkan uangnya untuk bayar utang. Ada yang kayak itu. Yang paling payah ketika dia berhutang dengan pakai cara-cara yang diharamkan oleh Allah, dengan cara pakai riba dan sebagainya.
baru setelah dia itu terlilit hutang baru minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bayar hutang. Ini kan bagaimana? Waktu dia mau hutang tidak memperhatikan hukumnya Allah. Ketika melakukan akad-akad utang piutang tidak pernah mikir akad-akad itu sesuai dengan ketentuan Allah atau tidak. Tapi giliran dirinya sudah terlilit hutang baru minta pertolongan kepada Allah. Ini gimana cara berpikirnya? Kan nggak benar. Ketika dia hutang itu memperhatikan hukum Allah, maka ketika dia itu menghadapi kesulitan hutang, ya bisa kembali kepada Allah. Tapi ketika hutang dia tidak kembali kepada Allah, setelah mau bayar hutang kembali kepada Allah, ini gimana yang ada dalam pikirannya? Maka kita di sini dijelaskan, "Ghinaka qabla fakrika." Mari, kalau ketepatan yang punya kekayaan, walaupun kecil di sini, sampai bagaimana memanfaatkan yang baik, hal-hal yang diperlukan, yang bermanfaat. Ketika sampai nanti berkeluarga di rumah, ternyata oleh Allah diberikan rezeki, diberikan kemudahan rezeki, maka sampai itu harus memanfaatkan rezeki itu untuk yang apa? Yang baik. Untuk dipakai untuk ngirim anaknya dan sebagainya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa faraghaka qabla sughlika, dan masa senggangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, orang-orang kayak sampai ini kan lowong, bisa belajar sebelum subuh, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh berjemaah, bisa melaksanakan zikir bersama, kemudian ngaji kitab, kemudian bisa bersih-bersih, kemudian mandi, kemudian makan, kemudian sekolah, nanti zuhur sholat berjemaah, zikir, kemudian istirahat sebentar, kemudian makan, siap-siap sholat asar berjemaah, zikir bersama, kemudian ngaji kitab diniyah, kemudian menjelang maghrib kita mandi sholat maghrib berjemaah, zikir bersama, ngaji Quran, kemudian sholat isya berjemaah, kemudian zikir bersama, ngaji kitab, makan, musyawarah, tidur. Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa tak bisa? Bisa, karena sampai itu masih longgar, masih senggang, belum disibukkan sampai harus mencari uang, belum disibukkan harus mencari nafkah. Sampai bisa mengerjakan tambahan, ngurusin pondok, jadi pengurus, jadi ustadz, jadi ustazah, dan sebagainya masih bisa. Maka masalah wongmu, masa senggangmu dimanfaatkan sebelum masa sibukmu. Begitu ketika pulang ke rumah, sampai masih punya banyak waktu untuk baca kitab, punya banyak waktu untuk berzikir, punya waktu untuk berjemaah, maka manfaatkan itu sebelum kamu sudah sibuk. Lah orang yang sibuk, orang yang sudah sibuk kayak saya ini, bukan orang-orang yang hebat itu kayak di Jakarta, di Surabaya. Orang yang kayak saya ini sudah waktunya mepet. Jam 3 harus bangun, siap-siap dari Wonorejo pindah ke Kotornon. Kotornon setelah ini menemani sholat berjamaah. Setelah itu zikir, kemudian baca kitab. Kemudian ini harus pulang ke Wonorejo, mengkondisikan santri di sana. Selesai kondisi santri harus ngajar. Begitu terus, belum lagi urusan keluar, urusan yayasan. Kemudian harus macam-macam. Setelah itu ke Jember. Jadi kita mengenal Quran, kemudian pindah Syarifuddin. Syarifuddin mengurusin mau lain dari PAUD sampai perguruan tinggi. Mau lain dari urusan sekolah sampai urusan makannya. Mau lain urusan transportasinya sampai sarana dan prasarana, semuanya harus diurusin. Selesai harus diurusin nanti ke Jember, ke Ummul Qura. Pondok Ummul Qura harus diurusin sama urusannya. Pindah lagi sebagai tugas sebagai dosen. Harus menyiapkan materi pembelajaran, harus melakukan pembelajaran daring. Yang diajar kelasnya banyak. Terus begitu. Nah, mumpung sampean sibuk kayak saya, ya masa ini nih dimanfaatkan dengan baik. Wa farawaka qabla sulika. Yang terakhir apa katanya? Wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum matinya. Nah, sampai ini hidup sekarang, hidup apa mati? Hidup.
Nah, nanti setelah mati sampai ada diminta pertanggungjawaban semua yang kamu kerjakan, sekecil apapun. Ngambil uang temannya 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampean berkata kotor akan diperlihatkan oleh Allah. Yang sampean sering melanggar itu juga diperlihatkan oleh Allah. Karena orang semuanya apa? Mati. Apakah ada orang yang hidup terus? Maka kata Allah di surat Al-Jum'ah, apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka malaikat kematianlah, malaikat akan menemukan kalian. Jadi katanya qul innal mautal ladzi tafirruna, katanya katakanlah kematian yang kamu lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Katanya mati yang sampai itu mati itu akan menemui kalian. Artinya malaikat maut akan ngejar kalian. Apakah setelah mati selesai? Setelah mati apa? Akan diperlihatkan apa yang kalian lakukan. Katanya summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian diperlihatkan, diingatkan apa yang kalian lakukan. Nah, biasanya apa katanya? Orang yang mati itu minta ditangguhkan. Dia minta andaikan diberikan tangguh sedikit saja akan berbuat baik. Maka mumpung hidup, mari kita perbanyak kebaikan. Karena semuanya akan mati. Dan nanti ketika kita mati, amal soleh itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Maka itulah. Nah, maka kewajiban kita di tahun baru Hijriah ini, mari kita berhijrah. Berhijrah. Hijrah itu secara zahir dari tempat ke tempat. Sampean sudah hijrah. Hijrah di rumah ke pondok pesantren, dari rumah masing-masing hijrah mondok ke Manarul Quran. Karena hijrah itu berpindah dari tempat ke tempat. Hijrah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad, hijrah dari Mekah ke Taif. Kemudian hijrah yang kedua dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian terkenal menjadi Madinah. Nah, pindah. Rasulullah itu pindah. Dalam rangka apa pindahnya? Untuk mengharapkan ridha Allah, berhijrah untuk melaksanakan perintah Allah, berhijrah untuk memperjuangkan amanah agama yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad. Begitupun para sahabat. Sahabat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Yasrib dalam rangka mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu, dan mereka melakukan. Tetapi kata Rasulullah, setelah pembebasan kota Mekah sudah tidak ada hijrah dari Mekah ke Yasrib. Kata Rasulullah, yang diperlukan adalah semangat juang dan niat untuk berjuang. Maka kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah wa istaghfartum faghfaru. Katanya, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah pembebasan kota Mekah, tetapi yang ada jihadun wa niyatun, yaitu perjuangan meninggikan agama Allah, berjuang menegakkan ajaran Allah, berjuang untuk memahami agama Allah, berjuang untuk menyebarkan agama Allah, waniyah, dan punya semangat untuk berjuang meninggikan agama Allah. Itu yang diajarkan. Nah, kemudian hijrah yang paling penting itu bagaimana hijrah fisik. Sama sudah hijrah. Kalau anak-anak mondok, mungkin ada hijrah dari tempat ke tempat, bahkan antar negara. Saya punya anak hijrah di Indonesia kemana? Ke Mesir, ke Al-Azhar. Hijrah untuk apa? Dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka untuk memahami agama Allah. Nah, mungkin bisa lebih jauh lagi, tapi yang paling penting hijrah itu apalah? Hijrah sekarang ini adalah hijrah batin. Dari hijrah berhenti dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Nah, hijrah
yang dulunya tidak mau berbuat baik, hijrah berbuat baik. Hijrah yang dulunya senang bermain, senang beribadah kepada Allah. Yang dulu hijrah dari senang tidur, berubah senang untuk mengaji. Itu dirubah nama hijrah. Maka kata Rasulullah dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah sekarang yang paling penting. Jadi hijrah dari apa yang dilarang Allah menuju yang diridho Allah. Coba sampean itu berhijrah. Berhijrah, bisa hijrah tempat dan juga hijrah hati, hijrah amal perbuatan. Coba sampean renungin. Kalau biasanya itu banyak tidur, berarti hijrah tidak banyak tidur. Tapi tidak banyak tidur dipakai untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Benilah kolon jalanan maka tak tidur kun gerjelenggeran. Apa hasilnya gitu? Tak tidur. Semalam aku jalan ganggu orang lain, rame-rame dan macam-macam. Ya apa artinya walaupun nggak tidur? Yang dulunya malamnya itu suka tidur bangun untuk apa? Tahajud. Ya, menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Itu namanya hijrah. Yang dulu jarang puasa sunat menjadi puasa sunat. Itu namanya hijrah. Yang dulu itu jarang berzikir jadi berzikir. Namanya hijrah. Yang dulunya itu tidak mau bersedekah, ternyata bersenang sedekah. Kalau dulu senangnya itu hanya nyanyi-nyanyi dan sebagainya, dia berhijrah untuk baca Al-Quran, berhijrah untuk menghafalkan Al-Quran. Itu namanya berhijrah. Yang dulu itu sukanya pergi ke tempat hiburan, lalu sekarang sering pergi kemana? Ke masjid. Itu namanya hijrah. Yang dulunya itu hatinya gampang mangkal kepada orang, maka berubah hatinya senang kepada orang. Yang dulu hatinya tidak begitu mantap kepada Allah, tidak begitu mantap dengan ketentuan Allah, maka coba mantapkan. Itu namanya hijrah. Nah, itulah yang paling penting. Maka kalau orang-orang yang hijrah karena mengharapkan ridho Allah, karena mengharapkan itu syafaat Rasulullah, dan semata-mata dia mengikuti Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100, apa katanya? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan mendapatkan tempat yang luas dan rizki yang banyak. Yajid fil ardi maraghaman katsira, katanya, kemudian wasa'ah, dan luas. Maka kamu jangan khawatir ini yang mondok-mondok itu kalau jangan nangis-nangis. Nah, ternyata setelah ini lebih senang di sini. Iya Pak ya? Ayo saya tanyakan, sampean ini lebih enak di pondok apa di rumah? Di rumah sampean gigirin duhur, gigirin malam, gigirin ya Pak ya? Kalau di sini sampean munduk SMS, maaf saya taduk datengin. Iya Pak ya? Nah, jadi sampean ini minta suruh lagi diundi, ya terakhir diundi, ya Pak ya? Minta jambleng lagi, jambleng. Muni roman, kikir minta tok, ya. Ya itu, yajid fil ardi maraghaman katsira wa sa'a. Maraghaman katsira kasa. Nah, itu kewajiban kita ini hijrah secara fisik. Kalau hijrah secara batin, berarti sampai itu dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Maka kalau sudah bertakwa kepada Allah, apa katanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, setiap ada kesulitan pasti diberi jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan tidak terduga. Rezeki itu bukan hanya uang, rezeki kesehatan, rezeki hati tenang, rezeki punya teman yang baik, rezeki mempunyai keluarga yang menyenangkan, istrinya menyenangkan yang sudah menikah.
yang punya anak-anaknya menyenangkan. Itu kemudian dia itu punya jabatan yang baik, yang bisa membahagiakan diri dan keluarga, membanggakan diri dan keluarga, dan bahkan membanggakan umat Islam. Kalau dia yang punya jabatan, begitupun punya uang, uangnya banyak, dengan cara yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan dinafkahkan untuk yang benar. Itu namanya apa? Rizki banyak. Nah, ketika sampean apa? Bertakwa kepada Allah. Karena hijrah dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Coba kita pikir-pikir sekarang. Terakhir, sampean hijrah di mata dulu, di anggota luar mata. Mata sampean dipakai untuk apa selama ini? Dipakai nonton, dipakai main-main. Nah, coba hijrah mata kita dipakai apa? Untuk baca Al-Quran, untuk dipakai baca kitab, dipakai baca buku, dipakai untuk berjalan pada tempat-tempat ibadah, dipakai untuk pada tempat-tempat untuk berbisnis, untuk pakai silaturahim. Mata kita hijrah dari yang dulunya dipakai maksiat menjadi yang kemudian coba telinga kita ini hijrah juga, yang dulunya dipakai mendengarkan lagu-lagu yang diharapkan oleh Allah. Nah, dipakai untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, dipakai mendengarkan pengajian, dipakai mendengarkan hadis, dipakai mendengarkan penjelasan ilmu pengetahuan. Begitu hijrah. Begitupun lidahnya hijrah. Dulu senangnya ngerasani orang, senangnya nyaci-nyaci orang. Nah, coba sekarang itu hijrah lidahnya. Dipakai berzikir kepada Allah, lidahnya dipakai baca Al-Quran, dipakai menghafal Al-Quran, dipakai membaca kitab, dipakai untuk mengajak kebenaran. Itu namanya apa? Lidahnya berhijrah. Coba tangannya, lihat. Kalau selama ini dipakai nulis, pakai tangan yang jelek-jelek, nulis di WA, mensiditkan orang lain, membuli orang lain. Nah, coba sekarang hijrah tangannya ini dipakai apa? Untuk nulis Al-Quran, pakai nulis hadis, kemudian untuk dipakai nulis ilmu pengetahuan, kemudian dipakai untuk nge-share tulisan-tulisan yang baik, kemudian video yang baik, kemudian menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketentraman. Kemudian itu bagaimana tangan kita berhijrah, yang dulunya tidak baik dirubah menjadi yang baik. Begitupun kaki. Coba dulu sukanya perginya kemana? Ke tempat-tempat hiburan, ke kolam renang, ke pantai. Tapi tidak semua seberang pantai, tapi pantai yang penuh dengan maksiat. Nah, lalu hijrah kakinya dipakai jalan ke masjid, ke sekolah, ke tempat kerja, ke sawah, untuk pakai silaturahim. Jadi kakinya berhijrah. Maka kalau itu yang terjadi, maka insya Allah kita akan sukses, hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, di tahun baru Islam ini, tahun Hijriah, tahun 1443, mari kita mulai hidup ini dengan untuk membuka lembaran-lembaran kita, menulis catatan amal kita dengan catatan yang baik yang dikerjakan oleh hati maupun oleh anggota badan. Nah, mari kita itu muhasabatun nafs. Kita coba kita introspeksi diri, amal perbuatan yang kita lakukan setahun yang lalu atau sejak kita lahir. Kita perhatikan lebih banyak mana kebaikan yang kita lakukan dan lebih banyak mana kejelekan yang kita lakukan. Kita dibandingkan apa lebih banyak kebaikannya atau kejelekannya, atau lebih banyak kejelekan daripada kebaikannya. Coba kita perhatikan bersama. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Dan mari kita itu merancang untuk masa depan kita. Tahun baru ini, pada hari ini, hari apa sekarang? Hari Selasa. Ya, kita memulai hidup baru dalam rangka kita itu menyongsong hari esok yang cerah, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena ketika sampean ini berbuat baik, maka di dunia akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan, dan nanti di akhirat akan diberikan pembalasan yang lebih banyak dari yang kita lakukan di dunia. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.